여기 두 군데 더 있어. 야, 씨. 뭐라고? 이완, 고동 씨. 뭐라? 쏠 줄 알아. 가서 네 귀를 똑똑. Welcome back, Kapan Tidur. Di kesempatan kali ini, Kapan Tidur akan membawakan alur film berjudul Special Delivery, menceritakan kurir ilegal berkemampuan khusus yang menyediakan jasa pengiriman apapun, halal haram hantam. Menghindari rasa gabut yang berkelanjutan, yuk mari kita simak alurnya. Berlatar tempat di sebuah kantor polisi, terlihat beberapa orang menunggu giliran untuk dipanggil. Dan kita diperkenalkan oleh seorang wanita bernama NH yang akan mengambil dan mengurus sebuah mobil di kantor polisi tersebut. Di khalayak umum, NH hanya terlihat seperti wanita pada umumnya. Namun di balik pandangan itu, NH merupakan kurir berkemampuan khusus yang memiliki skill berkemudi. Ia bekerja di bawah asuhan Mr. Beck. Bisnis ini tidak pernah tersentuh aparat karena NH tidak pernah gagal dalam misi dan bisnis ini disembunyikan di balik kedok bengkel dan ekspor mobil second. Malam ini NH mendapatkan sebuah misi untuk menjemput dua orang agen Korea Utara di sebuah hotel. Dua pria itu awalnya kaget dan enggan diantarkan oleh NH karena mereka sangat menyepelekan seorang wanita. Merasa waktu semakin sedikit dan agen Korea Selatan makin mendekat, tidak ada pilihan lain selain naik. Dimulailah adegan kejar-kejaran. NH nampak santai dan lihai dalam berkendara. Dengan kemahirannya dalam ngedrive dan berkamuflase, ia dapat melewati dan pergi tanpa terdeteksi para pengejar itu. Di balik kenyamanan ia berkendara, ada sebuah mekanik handal asal India bernama Asif. Asif bertugas menyempurnakan keadaan mobil agar NH lebih mudah mengendalikannya. Scene pun berpindah memperlihatkan ada breaking news perihal penipuan dengan manipulasi permainan judi. Dusik, seorang pemain baseball, menjadi sasaran utama bos gangster karena diambang kehancuran bisnisnya. Ia berencana membawa kabur uang 30 miliar won hasil dari bisnis haram itu. Dusik bersama anaknya yang bernama Sewon berniat lari ke luar negeri. Ia pun menemui seorang bernama Kibang untuk mengambil paspor palsu untuk upaya pelariannya. 내일 밤 9시. 그래서 목적지까지 좋아요. 구독하기. 컴온. 야. Berita yang viral hingga sampai di kuping bos gangster sekaligus polisi bernama Jo Kyung Pil, kita panggil Joe. Ini pun langsung melakukan pengejaran pada Dusik karena kunci berangkas uang senilai 30 miliar won dibawa kabur dalam upaya pelarian tersebut. 김 대표 시켜서 내가 얼마에 들어있지? 300억쯤 됩니다. 당첨되면 내가 믿어줄게. 그럼 너는 그냥 그대로 영영 살아. 야, 그래도 김두식이는 지 인생 걸고 돈. Keesokan harinya, NH diberi misi oleh bosnya untuk menjemput Dusik dan anaknya. Namun, karena diperantarai oleh Kibang, ia pun enggan. Karena Kibang adalah sosok licik dan memanfaatkan bisnis bosnya berulang-ulang. Mr. Beck yang terus-menerus meminta NH untuk menjalankan misi pun tidak sia-sia. Dengan bayaran yang sangat tinggi dan jasa Mr. Beck dalam hidupnya, NH pun menuruti kemauan bosnya. Namun, jika kesepakatan tidak sesuai, maka ia akan langsung membatalkan penjemputan. 출입구가 여기, 작은 출입구가 여기. 여기 두 군데. 저는 여기로 할게요. 치고 들어와도 따돌리기 쉽고 외곽순환으로 바로.
아빠는 딱 그 8승까지밖에 못했지만 Kembali ke Dusik, ia yang menunggu penjemputan pun merasa lega karena ia mendengar suara mobil mendekatinya. Namun setelah didekati, ternyata ia terprank. Karena yang datang adalah Joe bersama anak buahnya. Dengan tanggap, Dusik pun kabur dan mengunci ruangan itu dari dalam. Ia pun meminta anaknya pergi terlebih dahulu dan membawa sejumlah uang beserta kunci brankas itu. Dusik pun membawa jam ponsel anaknya dan berjanji untuk bertemu kembali dan mengembalikan jam itu. Dusik pun mengeluarkan Sewon lewat jendela dan tak lupa mengarahkan anaknya ke mobil berplat 6162, yang nampaknya Anha telah menunggu mereka di persimpangan jalan. Dusik pun keluar dan mencoba melawan mereka. Namun Dusik akhirnya hanya menjadi bulan-bulanan saja. Setelah interogasi dan penyiksaan terhadap Dusik tidak mendapatkan hasil, Joe pun menggeledah barang bawaan Dusik dan mendapatkan 2 paspor atas nama Dusik dan Sewon. Dengan sigap, mereka pun mengejar Sewon karena kemungkinan besar kunci itu dibawa oleh anaknya. Sewon dengan rasa ketakutan pun lari dengan kencang sambil menangis. Hingga ia menemukan mobil Anha. Anha pun enggan membukakan pintu karena sesuai kesepakatan ia hanya menjemput Dusik seorang. Namun ia tak tenang karena banyak sekali pria bersenjata mengejar anak itu. Dan mau tak mau ia membawa Sewon bersamanya. Dusik yang masih hidup dengan rasa yang tak karuan pun melakukan penyerangan terhadap mobil Joe yang sedang berhadapan dengan mobil Anha. Hal itu membuatnya tertabrak dan terhempas jauh hingga tewas. Joe yang emosi karena kehilangan jejak mereka pun menelpon anak buah terbaiknya yang merupakan psikopat untuk membantunya. 네, 알겠습니다. Kembali ke Anha. Setelah berhasil meloloskan diri, ia pun meninggalkan mobilnya di suatu tempat. Sewon yang belum tahu bahwa ayahnya sudah mati pun sangat bergantung kepada Anha. Anha yang terus-menerus dibuntuti pun merasa risih dan menelpon bosnya. Ia pun mendapatkan arahan untuk menitipkan anak itu pada seorang dan membawa uang Sewon sepenuhnya. Setelah memberikan Sewon pada orang itu, Anha merasa khawatir karena ia tahu bahwa orang itu mempunyai bisnis penjualan anak. Ia pun langsung kembali menjemput Sewon dan kembali membawanya. Kembali ke Joe. Karena Joe mempunyai pangkat di kepolisian, ia pun memerintahkan para juniornya menangkap Anha dengan dalih ialah pembunuh Dusik dan penculik Sewon. Walaupun dengan ini ia dapat membongkar kedoknya, ia tetap mengambil resiko itu demi uang 30 miliar yang bisa ia pakai dalam masa pensiunnya. 형님 이렇게 공개적으로 하죠? 야, 300만 원이. Shin pun beralih pada anak buah psikopat Joe yang mendatangi markas Kibang. Ia pun langsung menghajar mereka semua dengan brutal. Hingga Kibang mengakui dan memberitahukan informasi tentang jasa pengiriman khusus. Namun Kibang tidak bisa memberitahu lebih banyak karena plat mobil dan nomor telepon jasa itu berubah-ubah. Dan jika aksi mereka diketahui, kurir itu langsung berganti mobil dengan cara mencuri mobil agar mereka tidak dapat terlacak. Joe pun langsung memerintahkan anak buahnya melacak semua laporan perihal pencurian mobil. Dalam pelacakan itu, Joe akhirnya tahu lokasi Anha berada dan memerintahkan anak buahnya untuk menggerebek Anha di situ juga. 형부터 빨리 가봐. 어? 형님. 야, 하여간 너는 참 자식이 중간이 없었어. 809. Saat mereka masuk ke kamar hotel yang diduga berisi Anha dan Sewon, mereka pun langsung masuk ke kamar itu. Dengan trik yang telah dilakukan Anha, ia dapat tahu jika mereka telah diburu. Ia pun langsung pergi dengan menyamar sebagai cleaning service. Dalam pelarian itu, mereka mendapatkan kesialan, di mana mereka malah berpapasan dengan Joe. Joe yang curiga akan gerak-gerik cleaning service itu pun mendatangi Anha dan men-stop lift yang mereka tumpangi.
Dengan perkataan intimidasi, ia pun meminta Anha memberikan anak itu untuk mengambil barang miliknya. Namun negosiasi itu tidak membuahkan hasil. Mereka pun terlibat pertarungan singkat yang membuat pistol Joe terrebut oleh Anha. Anha yang belum menyadari ini semua pun kabur dengan rasa kebingungan. Karena bukan hanya para gangster, bahkan para polisi pun ikut mengejarnya. 이거요? Joe yang sudah kembali ke kantor polisi pun mendapatkan identitas Anha. Ia sangat bingung dan penasaran, karena Anha sangat bersih dari catatan kriminal. Ini dikarenakan Anha sangat mahir dalam pelarian dan tidak pernah tertangkap sekalipun. Kasus ini booming, dan membuat Badan Intelijen Korea Selatan mendatangi kantor Joe. Agen Han yang ditugaskan intelijen pun tidak percaya akan laporan yang dibuat oleh Joe, karena Anha sangat bersih dan tidak ada motif di balik itu semua. 그러니까요. 아이고야, 뭐 살인에 장은아 어떻게 찾을지 지금 좀 깜깜하시잖아, 그죠? Di sisi Sewon meminta untuk diantarkan pada ibunya yang telah lama sekali meninggalkannya. Anha pun bertanya-tanya akan hal itu. Sewon pun memberitahu bahwa dalam ponselnya ia menelpon seluruh kontak di dalam ponsel itu. Dari semua kontak itu tidak ada yang mengakui bahwa Sewon adalah anaknya. Namun ada satu kontak di mana saat ia bertelepon hanya mendengar isak tangis setelah mendengar suara Sewon. Mendengar hal itu, Anha menyamar sebagai pengirim bunga dan menelpon ibunya untuk mendapatkan lokasi di mana ia berada. Setelah tahu lokasinya adalah klub dewasa, Anha pun terpaksa meninggalkan Sewon di mobil. Anha pun menemui wanita yang diduga ia adalah ibu dari Sewon. Namun, wanita itu membantah jika ia adalah ibu dari Sewon. Di sini Anha curiga karena melihat mimik wajah dan respon yang gugup wanita itu. Terlebih, ia khawatir karena mengetahui Dusik telah tewas. 되게 끈질기다. 이제 갈 땐 엄마밖에 없었는데. 애는 많이 컸겠다. 그죠? 엄마는요? Anha pun mendatangi Sewon dan memberikan fakta yang membuat mereka berdua berdebat. Dalam perdebatan itu, Anha lengah dan dihantam oleh anak buah Joe. Sewon pun dibawa oleh mereka. Anha dengan sisa kekuatannya mencoba melawan pria itu. Dengan tenaga seadanya dan segala upaya, akhirnya Anha dapat mengambil Sewon kembali. Pria psikopat tadi pun kembali memojokkan Anha dengan mobilnya. Dalam posisi terdesak, Anha pun akhirnya dapat mengecoh pria itu dan membuat pria itu terjatuh dari lantai yang tinggi. Dalam pelarian, karena sudah dirasa tak sanggup lagi, Anha pun pingsan di pinggir jalan. Keesokan harinya di kantor polisi, agen Han mendapatkan informasi atas kejadian semalam. Dan curiga akan kasus ini, ia pun memerintahkan anak buahnya menyelidiki kasus kematian Dusik. 라인 살아있지? 네. 가서 김주지마기 치러 가볼 테니까. 장거리는 괜찮으세요? 이제 해야지 어떡하냐? Kembali ke Anha. Saat Anha sadar, ia sangat heran karena ia sudah tidak berada di lokasi semalam dan berada di sebuah mobil. Ia pun akhirnya mengetahui yang menyelamatkannya adalah Sewon. Dan saat ia pingsan, ia meminta seseorang untuk membantunya dan memberikannya mobil. Dengan imbalan seluruh uang di dalam tas miliknya. Anha yang menyadari bahwa tidak ada tempat bersembunyi lagi, ia pun meminta bantuan bosnya. Karena ia tidak mampu lagi dikejar oleh para kriminal yang faktanya dipimpin oleh seorang polisi. Anha pun membawa Sewon ke bengkel.
Dengan rencananya, Sewon akan dilarikan ke luar negeri. Mr. Big pun menyiapkan paspor palsu untuk Sewon. 최대한 꼼꼼하게 찾아주시고요. 뭐 나오면 바로 말씀해 주십시오. Scene pun berpindah memperlihatkan anak buah agen Han sedang mengidentifikasi lokasi kematian Dusik. Mereka pun mendapatkan sebuah jam pintar yang sengaja dijatuhkan oleh Dusik. Dalam jam itu terdapat rekaman yang membuat agen Han mengetahui fakta atas kecurigaannya selama ini. Ternyata dalam semua ini adalah Kapten Joe itu sendiri. Kembali ke bengkel. Dalam pembuatan paspor, Mr. Beck tak sadar jika para kriminal sedang masuk ke wilayahnya. Asif bersama Sewon berada di tempat yang berbeda pun tak menyadari kedatangan mereka juga. Sedangkan Anha yang keluar masih dalam perjalanan ke bengkel itu. Para kriminal yang dipimpin Kapten Joe menghajar dengan beringas Mr. Beck. Mr. Beck yang masih kuat bertahan pun mencoba menekan speaker. Alhasil, Asif pun menyadari ada yang tak beres. Ia pun menyembunyikan Sewon di dalam bagasi mobil. Dan ia pun bermodal kunci besar mencoba menolong bosnya itu. Mr. Beck yang sedang diinterogasi dengan penyiksaan yang sadis masih saja tutup mulut. Namun konyolnya, belum ada perlawanan yang berarti, Asif malah sudah babak belur dan tertangkap. Mr. Beck pun tak tega karena Asif disiksa terus-menerus. Mr. Beck pun buka suara dan memberikan apa yang Joe inginkan. Namun tak disangka-sangka, Mr. Beck malah mengambil shotgun dan menembak anak buah Kapten Joe. Namun, karena perlawanan itu, ia harus mati juga. Karena ditembak oleh Kapten Joe berulang-ulang. Kapten Joe akhirnya lega karena kunci yang ia cari sudah ditemukan. Dan Sewon yang sedang bersembunyi pun tertangkap juga. Anha yang telah tiba mendengar suara tembakan, ia pun mengendap-endap untuk mengintip. Alangkah terkejutnya, ia melihat semuanya ditawan. Dan Mr. Beck telah tewas mengenaskan. Rasa sedih dan geram pun menjadi satu. Dengan tekad yang kuat, ia pun berniat melawan semua kriminal itu sendirian. Berbekal obeng kecil, ia pun mematikan lampu untuk mengecoh para kriminal itu. Dalam upaya tersebut, ia membuat Asif dan Sewon dapat kabur. Ia pun mencoba menghalangi mereka sekuat tenaga. Dan ia pun kabur lewat jendela. Anha pun menjemput Sewon untuk membawanya kabur. Namun, belum sempat mereka keluar dari bengkel, mobil mereka pun malah dihantam forklift yang dikendari oleh Kapten Joe. Sewon pun disandra oleh Kapten Joe. Kapten Joe yang sudah geram dan muak akan semua ini pun langsung melempar Sewon ke laut. Anha yang berniat menolongnya pun mendorong Kapten Joe. Akhirnya mereka pun terjebur ke lautan. Namun, Kapten Joe yang masih hidup tak ingin mati sendirian. Ia pun memborgol Anha agar tenggelam bersamanya. Dengan berat hati, Anha pun mendorong Sewon ke permukaan dan ia pun tenggelam di dasar lautan. Agen Han beserta anak buahnya yang telah tiba tepat waktu pun dapat menolong Sewon. Namun naas, jasad Anha tidak dapat ditemukan. Hari-hari kelam itu pun terlewati. Kini Sewon mulai bersekolah kembali. Seorang bocah yang malang. Tidak mempunyai siapa-siapa lagi untuk pulang. Hanya panti asuhan sebagai tempatnya mengisi kehidupan. Di suatu siang, Sewon yang telat pulang pun tertinggal bis penjemputan. Dengan rasa penyesalan, ia pun berjalan pulang sendirian. Namun ia penasaran karena ada mobil yang menemaninya bersebelahan. Sewon pun mencoba melihat orang di dalam mobil itu. Karena belum cukup tinggi, ia tak sampai untuk melihatnya. Dan dari belakang datanglah seorang wanita yang paling ia rindukan.
Anha yang selamat entah bagaimana caranya pun dipeluk erat oleh Sewon yang merindukannya dengan sangat. Special delivery ditutup dengan meninggalkan arti di kepedulian. Rasa peduli tidak selalu hadir dari mereka yang berstatus keluarga. Tidak perlu menjadi saudara untuk peduli sesama, melainkan cukup hanya menjadi seorang manusia. Kapan Tidur beserta jajarannya mohon pamit. Sampai bertemu kembali dan bye.